Di tengah arus modernisasi, masyarakat adat masih menjadi komunitas yang hingga kini mampu beradaptasi seiring dengan perubahan yang begitu cepat. Mereka adalah simbol tentang lestarinya tradisi adat yang sudah bertahun-tahun dan secara turun-menurun mereka jalankan. Mereka memiliki pola hidup yang tradisional dengan mempertahankan nilai budaya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan kelestarian alam. Keteguhan mempertahankan tradisi leluhur turut menjadi nilai positif di tengah situasi krisis. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, terdapat masyarakat adat yang memiliki resiliensi cukup tinggi dengan tidak ditemukannya satupun kasus positif COVID-19. Masyarakat adat yang dimaksud adalah suku Baduy yang hidup di pedalaman hutan Banten. Saat dunia ramai menerapkan social distancing, suku Baduy telah jauh lebih dulu memilih untuk hidup dengan menerapkan prinsip jaga jarak. Secara administratif, suku Baduy berada di Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan secara geografis, mereka berada di bagian barat Pulau Jawa, di sekitar Pegunungan Kendeng. Juga tidak jauh dari hingar-bingar kota Jakarta. Meskipun dekat dengan kota-kota modern, suku Baduy tetap tidak ingin melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Selain itu, mereka juga menolak pendidikan dan penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Secara keseluruhan, suku Baduy terdiri dari 67 kampung. 64 kampung merupakan Baduy luar, sementara 3 kampung lainnya merupakan Baduy dalam. Pada masyarakat Baduy dalam terdiri dari 3 kampung yang memiliki pembagian peran yang berbeda-beda. Pertama adalah Kampung Cibeo yang berperan dalam urusan kebijakan. Kedua adalah Kampung Cikartawarna yang berperan sebagai penasihat. Dan yang ketiga adalah Kampung Cikesik yang berperan dalam urusan keagamaan. Dalam struktur adat, suku Baduy dipimpin oleh Puun. Puun merupakan seorang kepala suku yang memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada juga Jaro yang merupakan seorang kepala kampung. Perbedaan Baduy luar dan Baduy dalam yaitu terletak pada kelonggaran dalam penerapan aturan adat. Baduy luar lebih terbuka dalam menerima modernisasi, sementara Baduy dalam masih sangat ketat dalam memegang teguh tradisi asli. Baduy luar menerima penggunaan transportasi untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, mereka juga menggunakan teknologi seperti handphone yang digunakan secara terang-terangan. Baduy luar juga cenderung dibebaskan dalam pemakaian baju sehari-hari. Sementara bagi suku Baduy dalam terdapat larangan keras dalam penggunaan teknologi hingga aturan dalam berpakaian. Jika terdapat pelanggaran, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Baduy dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Baduy menganut ajaran Sunda Wiwitan yang memegang teguh harmonisasi antara manusia dan kelestarian alam. Beberapa prinsip yang mereka terapkan adalah dengan melakukan pembagian hutan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Ketiga jenis hutan tersebut adalah hutan larangan, hutan usaha pertanian, dan lahan permukiman. Selain itu, dalam membangun kebutuhan rumah, masyarakat setempat menggunakan bahan yang berasal dari alam seperti kayu dan bambu yang tidak berpotensi merusak ekosistem lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah Baduy saat ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Melalui peraturan tersebut, masyarakat setempat memiliki hak ulayat untuk mengelola tanahnya yang seluas sekitar 5.136 hektar. Sebagai penganut Sunda Wiwitan, keberadaan penghayat kepercayaan diakui melalui UUD 45 yang tertuang dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2.
Putusan MK nomor 97/PUU/14/2016 juga mengisyaratkan bahwa para pengayat kepercayaan memiliki hak untuk mencantumkan identitas mereka dalam kartu tanda penduduk ataupun kartu keluarga. Meskipun demikian, regulasi tersebut masih belum terimplementasikan dengan baik. Tinggal di pedalaman hutan tidak sepenuhnya masyarakat adat suku Baduy terisolir dan menutup akses kepada dunia luar. Salah satu hal yang mereka lakukan di luar Baduy adalah melakukan transaksi hasil panen. Meskipun alat transaksi utama adalah dengan uang, sebagian masyarakat juga masih mengenal sistem barter. Selain itu, dalam proses memanen hasil kebun dan membangun rumah, masyarakat membutuhkan pekerja dari luar. Selain itu, kebutuhan bahan makanan juga beberapa dipasok dari luar Baduy. Hal ini terlihat dari adanya warung milik orang luar Baduy. Penjual ini mendapat izin untuk menginap sekaligus berdagang di salah satu rumah penduduk Baduy dalam. Hal ini terlihat bahwa masyarakat Baduy tidak sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Meskipun masyarakat Baduy menerapkan aturan dan struktur adat sendiri, mereka masih memegang teguh relasi dengan pemerintahan formal. Mereka sadar bahwa terdapat aturan di luar aturan adat yang harus mereka hormati. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar keduanya untuk kelangsungan masyarakat adat. Hubungan antara struktur pemerintahan adat dan pemerintahan formal juga terlihat dari tradisi Seba Baduy yang selama ini mereka jalankan. Seba Baduy adalah menyerahkan tanda penghormatan dan penghargaan masyarakat Baduy sebagai Nutapa di Mandala, yakni yang bertapa di tanah suci, pada Nutapa di Nagara, yakni mereka yang bertapa di negara. Tradisi ini sebagai tanda kepatuhan atau pengakuan kepada Kesultanan Banten yang telah memasukkan wilayah Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya. Relasi yang baik antara Baduy dan pemerintah selain akan membantu eksistensi suku Baduy, juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Pembangunan saung budaya Baduy yang dilakukan pemerintah juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat karena dikelola oleh masyarakat Baduy. Dengan begitu, masyarakat Baduy dapat menjual madu, kain tenun, dan hasil kerajinan lain di toko-toko yang tersebar di sekitar saung. Masyarakat Baduy selain tetap mempertahankan tradisi leluhur, mereka juga menyadari bahwa modernisasi adalah hal yang tidak bisa ditolak. Penggunaan teknologi seperti handphone diperbolehkan dengan sejumlah persyaratan, dan penggunaannya menjadi media untuk mempromosikan potensi wisata di Baduy. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat juga dapat terpenuhi. Relasi antara masyarakat adat dan pemerintahan yang baik juga menjadi hal penting untuk menciptakan kebijakan-kebijakan ke depan yang lebih tepat sasaran demi kesejahteraan 11.800 jiwa penduduk Baduy dan masyarakat secara lebih luas.